Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Kurnia dengan nomor induk mahasiswa 1862250006, Prodi PG PAUD semester 1. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek tes UAS mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Bu Fitra Mulyanti SPD MM. Saya di sini akan menjelaskan tentang integrasi nasional. Apa sih integrasi nasional itu? Yaitu integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, di Indonesia ini merupakan bangsa yang sangat besar, baik bagi kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak ataupun mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan bangsa Indonesia. Terus selanjutnya ada pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas adalah beragaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Jenis-jenis pluralitas diantaranya seperti pluralitas dalam agama, pluralitas dalam budaya, pluralitas dalam suku bangsa, pluralitas dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Di sini ada sikap pluralitas. Sikap yang mencerminkan pluralitas itu apa saja? Yang pertama ada hidup dalam perbedaan, yaitu sikap menerima orang lain yang berbeda dengan pandangan tentang jalan hidup secara pribadi kita. Yang kedua ada saling menghargai, mendudukkan semua manusia dalam relasi kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Saling percaya diri, sikap saling percaya, di mana rasa saling percaya adalah salah satu unsur terpenting dalam menjalani hubungan antar sesama manusia dalam satu kultural ataupun masyarakat. Yang keempat ada interdependen, sikap saling membutuhkan. Manusia adalah makhluk sosial, antara satu dengan yang lainnya adalah saling membutuhkan dan saling melengkapi. Di sini ada dampak adanya sikap pluralitas. Apa saja dampak dari sikap ini? Yaitu ada munculnya sikap saling menghargai, toleransi di mana-mana, menciptakan masyarakat yang majemuk, dan sebagainya. Di sini ada strategi integrasi atau asimilasi, akulturasi atau pluralisme. Di mana di sini ada strategi integrasi, yaitu masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara, terutama adalah negara-negara berkembang. Dalam usianya yang masih relatif muda dalam membangun negara bangsa, ikatan antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam negara masih rentan dan tersulut untuk terjadinya pertentangan antar kelompok. Kuatnya ikatan primordial menjadikan masyarakat lebih terpancang pada ikatan primer yang lebih sempit seperti ikatan keluarga, ikatan kesukuan, ikatan sesama pemeluk agama, dan sebagainya. Di sini ada dalam rangka mengupayakan integrasi nasional yang mantap ada beberapa strategi nih teman-teman. Itu apa aja? Yuk kita lihat di sini ada satu strategi asimilasi. Yang mana asimilasi ini adalah proses pencampuran dua manusia kebudayaan atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing budaya pembentukannya. Ketika asimilasi menjadi sebuah strategi integrasi nasional, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakat dengan mengupayakan agar unsur-unsur budaya yang ada dalam negara itu benar-benar melebur menjadi satu dan tidak lagi menampakkan identitas budaya kelompok atau budaya lokal. Dengan strategi yang demikian tampak bahwa upaya mewujudkan ini menjadi menjadi benar-benar melebur menjadi satu gitu loh teman-teman.
Baik, di sini ada yang kedua, ada strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat nih semua unsur budaya pembentuknya. Apabila akulturasi ini menjadi strategi integrasi yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara, berarti bahwa negara mengintegrasikan masyarakatnya dengan mengupayakan adanya identitas budaya bersama, namun tidak menghilangkan seluruh unsur budaya kelompok atau budaya lokal. Yang ketiga ada strategi pluralis, yang mana paham ya, pluralis itu merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis dalam prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan interaksi nasional dengan memberikan kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang serta hidup berdampingan secara damai. Jadi integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai pendapatnya terdapat perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama, sehingga masing-masing berhak mendapatkan kesempatan dan untuk berkembang. Baiklah, sekian presentasi dari saya atau hasil pemaparan dari saya, penjelasan dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.